Pendengar RRI dimanapun Anda berada terkait dengan IKTP, dan kita akan membahas ini terkait dengan perekaman IKTP di Kabupaten Ende sebagai langkah meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Di ujung telepon kami juga sudah terhubung bersama Bapak Lamberto Sigasare, Kadis Dukcapil Kabupaten Ende. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, selamat pagi juga untuk pendengar setia RRI Ende. Baik, Pak Kadis, berdasarkan informasi yang kami peroleh ini bahwa masih banyak ya masyarakat Kabupaten Ende ini belum terekam ya IKTP ini. Ini bisa diinformasikan nih Pak Kadis, ini dari kecamatan-kecamatan mana saja nih Pak Kadis dan berapa banyak? Baik, secara data jumlah penduduk Kabupaten Ende yang terdaftar di Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan data konsolidasi bersih semester 1 tahun 2024 itu sebanyak 282.467 ya. Terdiri dari laki-laki 137.766 dan perempuan 144.701 ya. Dan dari data jumlah penduduk ini sudah kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 19 September tahun 2024 ini KPU telah menetapkan DPT untuk pilkada atau untuk pemilihan kepala daerah ya. Dan jumlahnya sebanyak 207.62 ya, terdiri dari laki-laki sebanyak 98.352 dan perempuan sebanyak 108.711 ya. Dan dari DPT ini berdasarkan hasil kerja Pantarli, jadi memang data DPT ini atau data DP4 itu secara histori diserahkan oleh Dirjen Dukcapil pada bulan Mei tahun 2024 ya. DP4 ini diserahkan kepada KPU, kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten Kota. Nah, dari DP4 ini KPU bersama Pantarlinya, bersama perangkat Pantarlinya melakukan coklit di lapangan ya. Coklit di lapangan dan didapatlah hasil DPT ini ya. DPT ini 207.62. Nah, dari 207.62 ini menurut keterangan dari Pantarli ada terdapat kurang lebih 11 ribuan masyarakat Kabupaten Ende yang belum memiliki IKTP ya, dan ini tersebar di 21 kecamatan ya. Dan data ini sudah diserahkan ke Dukcapil dan kami melakukan cross check ulang ya, karena memang cut off DP4 itu per bulan Maret ya, per bulan Maret. Jadi selesai Pilpres dan Pileg itu terjadi cut off. Sedangkan pelayanan ini terus kami lakukan sampai dengan hari ini ya. Jadi memang data DPT ini kami lakukan cross check ulang ya, data yang diserahkan oleh KPU Kabupaten Ende. Kemudian kami sandingkan dengan dashboard pelayanan monitoring harian yang dimiliki oleh Dirjen Dukcapil dan bisa diakses oleh seluruh Dukcapil Kabupaten Kota ya. Dan kami temukan bahwa dari 207.62, jadi yang kita ketahui bersama bahwa menurut Pantarli ditemukan ada kurang lebih 11 ribuan. Ternyata dari 207.62 itu yang sudah melakukan perekaman IKTP sebanyak ya. Kalau kita kurangin data DPT 207.62 maka diperoleh 5.544 yang belum memiliki atau belum melakukan perekaman IKTP ya. Jadi memang gapnya cukup jauh dengan data hasil kerjanya Pantarli. Tapi bukan berarti Pantarli bekerja salah, tidak. Karena memang
waktu Pilpres ya, atau Pileg, itu kami mencetak kurang lebih ada 5.000-an biodata atau suket tadi ya. Yang mana bahwa kita ketahui bersama suket dan biodata berdasarkan surat edaran KPU H-3 sebelum Pilpres itu bisa digunakan sebagai pemilih ya, bisa digunakan pemilih untuk memilih, bukan hanya iktp. Maka dari situ Dukcapil ND mengeluarkan kurang lebih 5.000-an. Ya. Ada kemungkinan yang terjadi di lapangan. Ya. Mungkin ketika Pantarli datang ke masyarakat yang memiliki biodata atau suket pasti mengatakan dia belum memiliki ektp, ya, karena biodata itu harus ditukar setelah Pileg dan Pilpres itu harus ditukar dengan iktp. Ya, kalau berdasarkan cut off data di Dukcapil, nah ini ada kemungkinan gap-nya itu terjadi ya, ditambah dengan data layanan, sehingga dari 11.000-an itu sampai dengan kemarin ya, itu setelah kami cek di monitoring layanan Dukcapil itu sebanyak 5.544 masyarakat yang belum memiliki iktp, dan ini tersebar di 21 kecamatan dan 255 desa. Baik, ini jadi masih banyak juga ya dari 5.000-an ini masyarakat yang belum terekam iktp. Nah, bagaimana Dukcapil Kabupaten ini bisa ambil peran nih untuk bisa mengakomodir ya masyarakat untuk bisa segera untuk melakukan perekaman iktp ini, Pak Kadis? Ya baik, memang kalau kita amati data, memang data ini dinamis ya, karena memang tiap hari pasti ada sekian banyak wajib KTP ya, khususnya yang SLA, SLTA ini yang memang berusia 17 tahun ya, dan pada hari ini juga banyak, jadi dia data ini dinamis. Nah, langkah-langkah strategis untuk mempercepat terkait dengan kepemilikan iktp ini, yang pertama tentunya dari data hasil penyerahan dari KPU ND atau data DPT tadi, Dukcapil melakukan pemetaan ulang ya, pemetaan data wajib KTP ini ya. Tentunya pemetaan ini berbasis desa kelurahan atau by name by address ya, untuk mengetahui sebenarnya seberapa banyak ya. Karena memang setiap hari juga ada pelayanan perekaman ya. Kemudian tentunya data pemetaan ini akan dimutakhirkan ya. Dimutakhirkan status penduduk yang belum memiliki iktp, juga dipetakan penduduk yang meninggal, kemudian yang pindah, kemudian yang data ganda ya. Dan ini akan dipetakan. Kemudian Dukcapil juga sudah mengeluarkan surat edaran kepada kepala sekolah, khususnya untuk kepala sekolah SMA, SMK. Ya. Pemilih pemula begitu ya? Ya, karena memang dari 5.000-an ini pemilih pemulanya persentasenya cukup tinggi. Ya, dan ini ada di siswa SMA, SMK. Ya. Dan termasuk dengan mereka yang masih 16 tahun dan punya potensi memilih di pilkada nanti. Artinya ketika di tanggal 27 November tahun 2024 itu mereka sudah 17 tahun ya. Dan mereka ini juga kita lakukan perekaman ya, seperti itu. Kemudian Dukcapil juga sudah mengeluarkan surat melalui surat pejabat Bupati ND kepada para camat, lurah dan desa untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya iktp dan sekaligus mengajak atau menghimbau masyarakat untuk melakukan perekaman iktp ya, seperti itu. Dan sekarang ini intens Dukcapil melakukan pelayanan Dukcapil Go to School ya, jadi perekaman di sekolah-sekolah SMA SMK dalam kota ya. Jadi sekarang ini terus kita lakukan mengunjungi sekolah-sekolah, jemput bola untuk melakukan perekaman iktp. Oke, jadi ini program jemput bola atau layanan keliling ini tetap terus dilakukan Dukcapil ya, untuk bisa menjangkau penduduk yang belum melakukan perekaman iktp seperti itu ya Pak Kadis ya?
Ya, betul sekali. Oke, baik. Apa yang menjadi harapan Anda, Pak Kadis, untuk masyarakat yang belum ya melakukan perekaman iktp ini? Seperti apa? Harapan kami, masyarakat yang belum memiliki KTPL untuk segera mengurus atau melakukan perekaman iktp, ya, karena KTP bukan hanya sebagai syarat administrasi, tetapi juga merupakan hak asasi yang penting untuk berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, termasuk dalam pemilihan kepala daerah. Ya. Tanpa KTP, tentunya mereka tidak bisa memberikan suara dalam pemilihan kepala daerah ini. Ya. Tentunya ini akan berdampak terhadap kurangnya representasi dan suara masyarakat di pemerintah atau di pemilihan kepala daerah. Baik. Pak Kadis? Halo. Ya, terima kasih Pak Kadis untuk waktunya pagi ini. Baik. Ya. Terima kasih juga rekan RRI ND, terima kasih juga masyarakat, dan akhir kata tidak henti-hentinya kami sangat mengharapkan masyarakat bisa sadar untuk melakukan perekaman iktp, bukan butuh dulu baru sadar. Baik. Jadi harus butuh kesadaran dari masyarakat itu sendiri ya. Ya, Oke. betul sekali. Jadi kami juga mengharapkan melalui RRI, melalui seluruh stakeholder untuk kita sama-sama menghimbau, mengajak masyarakat untuk melakukan perekaman iktp. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis, selamat pagi. Selamat pagi. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, ya baru saja kita bersama Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten ND Bapak Lamberto Sigasare ya, yang sangat berharap ya untuk masyarakat ya yang belum mempunyai iktp, yang belum melakukan perekaman iktp untuk segera ya melakukan perekaman iktp di Dinas Dukcapil. Dan juga ini program ya dari Dinas Dukcapil sendiri, program jemput bola atau layanan keliling ini masih tetap terus dilakukan oleh Dukcapil ND untuk bisa menjangkau masyarakat ataupun penduduk yang belum melakukan perekaman iktp. Baik pendengar, tuntas sudah 3 topik wawancara yang sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Saat ini kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita akan nantikan bersama Warta Berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.